Terima kasih kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Mataram atau pejabat yang mewakili, yaitu diwakili oleh Ibu Wakil Rektor bidang akademik, ya, Wakil Rektor 1, ya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, yang kami hormati para wakil dekan, para kepala biro, kepala bagian, para tim kerja akademik, serta para tim kerjasama. Dan yang kami hormati juga rekan-rekan dari DPW Pradin. Dan teruntuk dan yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia Pradin, Bapak Profesor Dr. Rapaun Rambe, Sarjana Hukum, Master Advokat. Izinkan kami, Ibu WR1, untuk memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Hanan, Sarjana Hukum, Master Advokat. Saya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia. Yang keduanya mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman yang ada di Fakultas Hukum tentang sosok yang satu ini, karena sosok satu ini telah melahirkan ratusan buku hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Yaitu saya perkenalkan Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, Bapak Profesor Dr. Rapaun Rambe, Sarjana Hukum, Master Advokat. Mohon untuk berdiri mungkin, Bapak. Begitu juga rekan-rekan kami dari Dewan Pimpinan Wilayah, ya. Ada Ibu Atun Suhadatul Akma, Ibu Fadli Rumianto, Bapak Fadli Rumianto, Ibu Titi, Ibu Lestari, Ibu Lulu, semuanya ini alumni Universitas Mataram. Bapak dan Ibu-ibu, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan paparan dari Ketua Umum Pradin, yang mana maksud dan tujuannya apa tentang program studi advokat ini, bagaimana bentuk kerjasamanya. Kita izinkan Ketua Umum kami akan menyampaikan keseluruhannya. Kalaupun nanti ada hal yang kurang dimengerti, mohon silakan dipertanyakan. Dan izinkanlah kami nanti apabila dalam penyampaian ketum kami ada yang kami salah, mungkin itu hanya sekedar untuk kami ingatkan saja. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Ketua Umum Pradin, Bapak Profesor Dr. Rapaun Rambe, Sarjana Hukum, Master Advokat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wadik Akademik yang saya muliakan, saya hormati, para pengikut dengan jajarannya, demikian juga Pak Sekjen saya, bahwa pagi hari yang mulia ini sangat saya mengagumi. Tapi sebelumnya saya ralat dulu, sekjen saya ini mungkin kebablasan pakai gelar segala macam itu, sebenarnya nggak pernah itu saya pakai, dan itu sudah saya haramkan sejak tahun 2000 sampai sekarang. Paling yang saya pakai advokat aja, advokat Rapaun Rambe. Tapi belakangan ini
karena kami mampu menciptakan prodi lagi selain daripada prodi ini Master Advokat, bolehlah karena itu cipta kita sendiri. Baik, tanggal 30 bulan 8 1964 di Surakarta. Sampai sekarang juga sudah lumayan usianya, hampir setengah abad. Nah, dalam programnya sejak berdirinya Pradip ini, salah satu visi misinya untuk mencerdaskan bangsa ini khususnya di bidang hukum. Pengabdian yang demikian itu tetap kami konsisten, konsekuen melakukannya tanpa memikirkan hal-hal yang lain karena mengutamakan idealisme menjalankan profesi. Nah, di dalam hal gonjang-ganjingnya organisasi profesi pada awal 2010 sehingga terjadi sesuatu yang tidak baik di mata Radin dan khususnya tentang pendidikan profesi advokat pasca undang-undang advokat disahkan menjadi undang-undang. Banyak yang menyimpang dari tujuan arah pembuatan undang-undang itu sendiri dan demikian juga di lapangan. Bukannya mencerdaskan, bahkan mungkin mengkerucutkan dalam ilmu tentang praktek-praktek bidang ilmu hukum. Nah, pada waktu 2016 yang lalu, sebenarnya barang ini bukan barang baru sekarang, tapi sudah barang lama. 2016 yang lalu kami Rakernas Rapimnas di Palembang menghasilkan beberapa prodi. Kami analisa, kami kumpulkan dan sedemikian rupa. Pertama itu adalah prodi paralel, pendidikan program studi paralel level pertama, level kedua prodi PA yang sekarang kita bicarakan program studi profesi advokat, dan yang terakhir adalah prodi MAD, program studi program pendidikan master advokat. Ini pun kami sudah kerjakan yang tiga ini, dan kami selalu mitra dengan BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, prodi PA ini melihat kebutuhan keadaan kondisi lapangan bahwa profesi advokat sekarang ini sangat memprihatinkan. Artinya, maksudnya memprihatinkan di sini belum ada kemampuan, belum ada skill terhadap profesi advokat, tapi dia sudah menjadi advokat, sehingga yang terjadi sangat merugikan pencari keadilan. Ini yang terbenak, yang tertanam pada perspektif Radin pada waktu itu, sehingga kami mendesak, kami usung dalam bentuk visibility study ke Menristek Dikti pada waktu itu Pak Nasir. Visibility study mana kami diundang untuk mempresentasikan, untuk mewujudkan. Ternyata staf ahli dan berikut menterinya sangat menanggapi dengan baik, dan mereka juga sudah melakukan studi, tentunya studi lapangan apa betul visibility study yang kami susun ini kondisi yang benar. Ternyata mereka sangat baik. Kami waktu itu ditugaskan Menteri Dirjen Dikti, saya selaku Ketua Umum Pradip, terus kemudian Ketua Kurikulum Nasional Fakultas Hukum Prof. Yohanes Gunawan yang dipanggil Yogun, sama Prof. Benedette. Jadi kami bertiga lah yang menyusun Permendikbud ini. Kemudian Permendikbud ini disahkan Februari 2019. Kami sudah ingin mencoba sosialisasi. Mungkin dari Unram ini pun ada hadir pada waktu itu di Surabaya. Karena 3 titik yang kami sosialisasikan pada waktu itu, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, sama Indonesia Barat. Tahun 2019. Karena waktu itu juga saya ikut pembicaranya. Kalau masalah ingat saya dari Unram ini ada 1 orang apa 2 orang. Nah, kita mau coba mengimplementasikan Ibu Warek. Kami rapat terakhir di Direktorat Kelembagaan sama beberapa unsur pada waktu itu. Ingat betul saya tanggal 5 Februari 2020, rencananya launching bulan Juni 2020. Tapi
kita sudah sama-sama ketahui yang terjadi adalah musibah di melanda dunia, COVID tertunda. Itu mestinya launching pertama itu 2020. Tapi karena COVID Juni tahun ajaran baru sehingga tertunda sampai sekarang. Kemudian keadaan yang sangat mendesak dalam implementasi ini, dengan kesibukan kami juga 2022, 2023, 2024 ini, dan kita melihat juga peta politik hukum di negara ini tidak kondusif ataupun tidak baik-baik, maka dengan adanya kabinet merah putih Pak Presiden kita Prabowo ini, kami coba menulis surat ke Menteri Mendikti ST sekarang, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Alhamdulillah dapat balasan selain daripada tertulis, juga Mendikti kita ini memang kebenaran dekat dengan saya dalam dunia akademik. Ya, yang mengantar surat ke kantor kami meminta nomor HP saya dan saya berikan. Saat kami bicara, tolong lakukan segera. Ini sangat menuntut keadaannya. Dan pertanyakan apakah surat saya sudah diterima, saya bilang sudah, saya telah ini. Tolong itu lakukan. Itulah makanya saya suratin seluruh perguruan tinggi. Alhamdulillah Ibu Warek, saya sangat kaget menerima WA Ibu Rinda ada. Ibu Rinda, dari Ibu Rinda hari Kamis itu langsung dapat respon. Alhamdulillah, seperti yang kita lakukan sekarang. Pertama kali seluruh Indonesia ini adalah Universitas Negeri Mataram ini yang saya mendapat respon baik, langsung kita sikapi. Ya. Jadi oleh karenanya segala sesuatu persiapan tentang Prodipa ini bukan baru, karena sudah hanya tertunda, mestinya 2020. Nah itu. Jadi sudah sampai ke tingkat Direktorat Kelembagaan. Apa sih singkatannya? BIN Direktorat Kelembagaan apa? Direktur apa? Iya, iya itu dia. Udah sana pada waktu itu. Dan bahkan sekarang apa namanya itu borang itu untuk mendaftarkan itu sudah ada, itu sudah online, tapi belum dibuka karena belum launching. Moga-moga nanti mudah-mudahan launchingnya dari Unram ini. Saya dambakan, saya harapkan itu kita lakukan. Akhir-akhir demikian segala sesuatunya, paparan tentang orang segala macam itu sudah siap. Nggak ada lagi, hanya merubah nama karena Unram. Kira-kira demikian mengenai Prodipa ini. Kemudian mengenai status level daripada Prodipa ini adalah prodi baru. Tadi kita sudah bincang-bincang, Unram ini sudah ada pendidikan profesi di ilmu lain. Apoteker ada, kedokteran. Nah, ini salah satu nanti kalau Unram ini bisa mewujudkan pendidikan Prodipa ini, mungkin bisa nanti unggulan lagi, ini sudah hebat ini, karena sudah melengkapi universitas kita ini ada pendidikan profesi, akademik, mudah-mudahan bisa juga vokasi. Dari 3 rumpun jenis pendidikan itu bisa diimplementasikan dalam suatu universitas, maka dia tentu sudah unggulan barangkali itu. Itu waktu kami bincang-bincang di Dikti. Nah, oleh karenanya itu pertanyaan pada waktu kami membahas ini dan juga diseminarkan waktu itu, apakah Prodipa ini ikut di fakultas atau di prodi S2 atau prodi S3, yang mana statusnya? Waktu itu kita putuskan prodi tersendiri, prodi baru, karena ini adalah profesi. Nah, soal pembelajaran semua tidak ada masalah, tidak ada, samalah dengan kampus biasa. Itu mengenai statusnya. Kemudian kelebihannya Prodipa ini memang membawa apa namanya, wacana baru. Kalau istilah populer di kampungan di umum khususnya tentang beli satu dapat satu. Kalau ini tidak,
beli 1 bisa dapat 3, bisa dapat 2. Artinya, maksudnya kalau prodi Pak ini nanti alumninya itu dia bisa dibanding langsung ke magister. Karena dia sudah punya NIM. Jadi selesai dia pendidikan prodi Pak ini, dia sudah mendapat gelar advokat, karena advokat itu adalah gelar, titel. Tapi apakah yang bersangkutan sudah jadi advokat? Belum. Seperti tadi yang saya jelaskan awal, bahwa yang mengangkat memberhentikan advokat itu adalah organisasi. Sudah mandatori Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003. Nah, hanya saja itu dia pendidikan mendapat gelar, jadi sudah bisa dan boleh mencantumkan di depan namanya advokat. Tapi dia belum tentu belum advokat. Kecuali nanti setelah dia disertifikasi oleh organisasi, kemudian diangkat dan dilantik pada pengadilan tinggi, barulah dia boleh praktek hukum, praktek advokatnya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa prodi ini itu bukan bisa dibanding untuk magister. Makanya yang saya katakan tadi, kalau kita beli magister, beli barang magister, ya dapat 1 ya dapat 1 itu. Tapi kalau dia ikut prodi Pak, beli 1 dapat 2. Nah, kira-kira begitu. Bahkan dapat 3 kan gelar. Nanti bisa juga kita lanjutkan ke prodi MAD-nya. Itu sudah setara level S3. Banglingnya kan magister itu hanya 2 semester begitu Pak? Iya, langsung semester 3. Karena semester 1, semester 2 di prodi Pak itu diakui karena sebagai kurikulum. Kemudian dia mau lanjut lagi mengambil magister, itu sudah bisa langsung dibanding istilahnya. Mungkin kita nggak perlu jelaskan. Nah, kira-kira itulah statusnya. Mengenai pelaksanaannya tentu seperti halnya kampus dasar pembelajaran, tidak ada perubahan hal yang lain. Hanya saja nanti kami dari organisasi menuntun mereka ini langsung praktek, karena ini adalah profesi. Itulah pembeda antara rumpun jenis pendidikan akademik dengan rumpun jenis pendidikan profesi. Jadi selain daripada yang sudah ada kurikulum yang disusun ini, nanti mereka juga diarahkan untuk praktek, baik itu praktek litigasi maupun non litigasi. Yang dimaksudkan dengan non litigasi itu adalah masalah-masalah hukum di luar pengadilan. Kalau litigasi maksudnya adalah masalah-masalah hukum yang sudah menjadi kasus atau perkara di pengadilan sendiri. Ini yang perlu kepada peserta mahasiswanya nanti, jadi sehingga mereka menjadi advokat itu bukan lagi seperti yang sekarang terjadi advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng. Ini sangat merugikan pencari keadilan. Sekarang ingin menjadi advokat cukup dengan 2 hari 3 hari pendidikan, tahap pendidikan yang diberikan, terus kemudian lantik, sumpah pengadilan tinggi, dia praktik hukum, dia belum tahu sama sekali, belum apa-apa. Terlepas daripada kemampuan akademiknya, tapi mentalitas moralnya. Kenapa? Karena dia belum dibimbing, belum ditanamkan sesuatu idealisme profesi. Ini yang merusak profesi kami, khususnya pada profesi advokat. Pada umumnya yang merusak peradilan kita ini adalah advokat. Kenapa? Nggak mungkin Ibu Wahid ini dekat dengan hakim, nggak bapak-bapak yang ada di sini. Tapi karena kami ini sudah bekerja di pengadilan, nah disinilah mulai main yang tidak karu-karuan, praktek yang istilah sering kita dengar markus. Alhamdulillah kalau anggota saya dapat markus, nggak ada 2 kali bicara, kecak. Karena kita nanamkan bukan untuk mafia peradilan ataupun mafia hukum, tapi kita justru mengedepankan idealisme. Kenapa demikian? Karena kami di Peradin selain daripada menjalankan profesi ini, kami mitra dari BPHN terakreditasi, kami juga mendapat honorarium gaji lah dari negara. Jadi kami tidak main-main, makanya saya justru keliling Indonesia ini mengawasi anggota saya seluruhnya, jangan ada yang ikut-ikutan seperti advokat-advokat abal-abal yang di luar sana. Jadi kalau sekarang ini cukup modal 2-3 juta, bahkan 2 juta pun sudah bisa jadi advokat. Ini yang sangat ironi, yang sangat menyakitkan. Itulah menggugah kami ingin bagaimana menciptakan seperti dulu waktu saya mulai jadi advokat 55 tahun yang lalu direndam
sama senioran saya pendidikannya. Itulah yang kita coba kembalikan marwah advokat itu officium lebih. Kira-kira demikian, Ibu Baik. Terima kasih. Mungkin ada perlu kita jawab. Terima kasih Pak Ketua, tadi sudah disampaikan terkait kronologis lahirnya khususnya pada Permendikbud nomor 5 tahun 2019 ini. Silakan mungkin kami beri kesempatan untuk merespon kemungkinan kerjasama Pak Wakil Dekan 1. Silakan. Oke. Sampai silakan pergantian nanti Pak Wadah 3 juga. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu R1, Pak Dekan, sama tim dari advokat. Dan rekan-rekan sekalian, saya senang hari ini ada pertemuan ini. Kemarin saya kaget sama Pak Dwi, kita bisa tanda tangan ini karena kita belum pertemuan, harus tangan saya bilang. Jadi pertama saya bersyukur ini telah dari pertemuan dan telah diberikan penjelasan mengenai advokat. Itu syukur dulu. Ya, yang kedua, kenapa saya bersyukur? Karena selama ini advokat di Mataram ini terutama itu bermula dari tamat S1 yang kemudian kursus seminggu, 2 minggu jadilah dia advokat. Dan undang-undang advokat ini yang saya persalahkan. Kok secepat itu orang jadi advokat di sini? Saya dulu menjadi advokat itu bertahun-tahun ujian di pertinggi, untuk praktek, kemudian berapa tahun kemudian ujian lagi oleh Mahkamah Agung advokat menjadi advokat. Jadi di 15 tahun saya jadi advokat dan tidak pernah saya diajak untuk kursus seperti ini, prodi seperti ini. Oleh karena itu sekarang saya bersyukur karena ada pelatihan advokat ini. Nah, tapi ada satu hal yang saya pikirkan, karena kita sangat perguruan tinggi, jadi saya berpikir juga tentang perguruan tinggi ini. Nah, yang saya pikir adalah ini kan sifatnya prodi PKPA. PKPA kan pendidikan Khusus. Ya profesi menjadi advokat. Nah, karena prodi tentu kita ada proses yang kita lakukan. Ada proses macam-macam itu, ada borang dan sebagainya yang pas berdiri. Tapi yang paling penting adalah persiapan kami di proses hukum itu. Bagaimana membuat prodi itu. Apalagi sekarang ini kami sedang menghadapi akreditasi 6 prodi sekaligus akreditasi, bahkan 7 saya tambah lagi. Nah, oleh karena itu saya akan bicarakan dengan kawan-kawan di tingkat Universitas Mataram bagaimana membuat prodi ini agar bisa lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, yang saya pikirkan ini salah-salah membuat prodi ini luar biasa baik syaratnya. Itu harus kita penuhi dulu, Pak. Nah, untuk membuat prodi itu punya waktu. Misalnya kalau Januari sampai dengan Februari, kalau tak bisa itu nanti lagi bulan Juli sampai dengan Maret. Itu waktu-waktu yang disiapkan untuk memulai prodi. Oleh karena itu, sekali lagi saya berterima kasih karena Bapak telah menyiapkan ini sebagai bahan kami diskusikan di sana nanti. Nah, kemudian yang paling penting di sana itu atau di persidangan tinggi itu rapat senat ini harus kita lakukan. Karena untuk prodi itu tidak boleh lepas dari senat. Karena kalau senat tidak setuju, maka otomatis kita juga tidak bisa mendirikannya. Tapi insya Allah kalau kita persiapkan dengan baik dan kita berniat baik semua untuk itu, maka insya Allah semuanya akan setuju. Saya kira demikian Pak, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wadah 3 baru Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Yang kami hormati
Bu Ber1, Dekan Perisip. Jadi Prof di Fakultas Hukum sekarang ini sudah berubah namanya karena kami bergabung dengan 3 prodi lain. Yang dulu Fakultas Hukum, sekarang ini sudah menjadi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi disingkat dengan FISIP sekarang ini. Tadi yang terkait dengan rencana untuk prodi profesi advokat sudah disampaikan oleh Pak BD1. Mungkin yang perlu kita juga mohon menjadi bahan kita semua, karena selama ini tidak hanya satu profesi advokat yang kami lakukan kerjasama Bu BD1. Ada Pradi, ada Pradin, ada KAI, satu itu banyak 3-4 prodi bahkan yang sudah menjalin kerjasama dengan kita dalam bentuk perjanjian kerjasama. Ada Pradi, kemudian ada KAI. Nah, kalau nanti dalam rangka membuat prodi profesi advokat ini adalah bekerja sama dengan Pradi, nah sementara baru-baru ini pada saat melakukan pelatihan pendidikan advokat itu, kami juga diajar oleh organisasi advokat lain yang berupa Pradi dan KAI itu dalam membentuk prodi profesi advokat jadi. Nah, ini mungkin menjadi bahan kita Pak Biro ya, dengan beberapa advokat ini. Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan, silakan Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor, Ibu Profesor Siti Juliana, para Wakil Dekan 1, 3, dan Pak Biro, dan yang saya hormati Ketua Umum Pradin, Bapak Sekjen serta tim. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih. Saya sampaikan pertama terkait dengan usulan untuk membentukkan prodi. Seperti tadi disampaikan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik ada 7 prodi sekarang. 7 prodi. Di samping ilmu hukum itu ada ilmu sosiologi, komunikasi, hubungan internasional. Kemudian di Fakultas Hukum juga ada magister kenotariatan, magister hukum, dan program doktor. Ilmu hukum sekarang akreditasinya unggul, Fakultas Hukum unggul. Kemudian di Fakultas Hukum juga dia punya jurnal itu sudah Scopus, dan itu rupanya jurnal Scopus yang pertama di UNRAM. Kemudian Fakultas Hukum juga sudah memiliki pemberitaan mingguan, ada FH News, Weekly News namanya. Jadi semua aktivitas Tridharma itu diberitakan setiap minggu dan diseminasi ya, disebar kepada sivitas akademika. Dan Fakultas Hukum juga sudah bekerja sama dengan hukum online. Itu yang sama-sama kita tahu, hukum online adalah pusat data dan informasi terbesar. Itu merupakan fasilitas untuk sivitas akademika. Terima kasih untuk usulan pembentukan prodi ini. Seperti tadi dikatakan oleh Pak WD1, ini menjadi masukan buat kami nanti menjadi bahan diskusi, karena proses pembentukan prodi yang kami tahu itu di samping kesepakatan pimpinan, nanti dia melalui senat fakultas, lalu nanti diusul. Ketika nanti prosesnya itu lancar, tidak ada perdebatan atau tidak ada komplain, nanti lalu dikirim ke senat universitas, lalu diusulkan ke pusat. Nah, proses-proses itu
saya pikir kita terkait dengan usulan ini perlu ada komunikasi, pemahaman sehingga itu menjadi persepsi yang sama di internal kami. Dan di Fakultas Hukum berkaitan dengan program keprofesian, kerjasama, ada beberapa asosiasi ya kerjasama juga dengan Fakultas Hukum untuk PKPA, seperti yang terakhir dengan Pradin juga ada Pradin, cuma kami tidak tahu Pradin mungkin ada versi yang mana ya dari Pradin. Kemudian ada KAI ya, kemudian ada yang lain yang bekerja sama dengan fakultas, dan kami juga kerjasama dengan asosiasi yang lain karena ada program yang kita kenal dengan IKU MBKM. Jadi mahasiswa sekarang memiliki fleksibilitas untuk mendapatkan pengalaman di luar. Jadi samping di kampus dia bisa magang dan itu nanti direkognisi sebanyak 20 SKS. Nah, ini perkembangan MBKM semakin lama semakin menarik bagi mahasiswa. Dan di Fakultas Hukum juga ada bagian hukum acara, masih namanya bagian hukum acara yang konsentrasi pada litigasi. Kemudian di S2 juga ada konsentrasi pidana, selain konsentrasi pertanahan, kemudian pemerintahan dan bisnis. Jadi ada memang beberapa hal yang di samping aspek teori, aspek praktek juga sudah selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga peradilan. Kemudian mahasiswa juga sering mengikuti kompetisi ya. Terakhir Fakultas Hukum mendapatkan juara kedua nasional, Murkut ya. Nah, alhamdulillah itu prestasi dari dosen-dosen acara litigasi yang membimbing dan sampai mengikuti kompetisi di level nasional. Saya pikir ini merupakan prestasi yang luar biasa karena ada di antara ratusan perguruan tinggi masuk nominasi kedua, dan terakhir di Bali itu nomor 4 ya, nomor 4 bersanding dengan UGM, UNER, UI. Saya pikir itu sekilas tentang Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik yang sudah bertransformasi dari tahun lalu ya 2023 menjadi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Jadi 3 prodi itu tergabung ke Fakultas Hukum karena beberapa hal diantaranya ada prodi prodi tidak boleh lagi ada di bawah rektor. Kemudian ada moratorium pembentukan fakultas dan ada kewajiban untuk akreditasi. Dan seperti yang tadi disampaikan, kami sekarang lagi mengejar deadline untuk akreditasi 6 prodi. Ya. Tetapi ya, dan ilmu hukum juga harus melakukan reakreditasi untuk mengantisipasi perubahan sistem. Tahun depan katanya informasinya ada perubahan sistem. Terima kasih Bu Hersatu, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Jadi memang mudah-mudahan kita bisa sepakat nanti bersama, tentu dengan rambu-rambu yang sudah ada di dalam payung kementerian kita. Yang pertama mungkin nanti Pak Dekan, tadi kalau tidak salah kami mendengar bahwa Pradin sudah mengupload BORA. Nah, proses yang dilakukan dalam usul itu harusnya dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, dan di situ sudah ada forma dan semuanya itu, tinggal nanti mungkin teman-teman dari Fakultas Hukum akan membahasnya di tingkat fakultas melalui senat fakultas. Di situ nanti memang ketika kita mengusulkan sebuah program studi, ada hasil asesmen yang kita dapatkan, misalnya seberapa pasar mahasiswa kita kira-kira berapa
Sehingga yang kita pentingkan di situ adalah bagaimana keberlanjutan program studi ini. Jangan sampai baru beberapa tahun terbentuk sudah tutup seperti itu. Nah, ini menjadi satu presiden. Sehingga beri Fakultas Hukum, kita beri Fakultas Hukum kesempatan untuk membahas ya Pak Dekan rencana pendirian program studi ini. Tentu nanti teman-teman hukum akan membentuk tim bersama, misalnya apakah nanti Pradin, lalu ada profesi-profesi yang lain. Tentu ini menjadi input yang sangat bagus untuk bisa memperkuat borang kita Pak Dekan. Untuk masalah pada posisi ini memang Universitas Mataram ketika karena goal kita pada PTMBH 2026 kalau tidak bisa kita lakukan 2025 ini Fakultas Hukum ini akan terpisah menjadi Fakultas Hukum berdiri sendiri dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan berdiri sendiri seperti itu. Jadi itu mungkin tidak perlu kita khawatirkan. Hanya saja tadi apakah asesmen yang sudah kita lakukan atau tidak ini karena ini menjadi satu lampiran nanti dalam proses ketika kita menginput ke kementerian. Nanti bersama-sama kalau memang kita sepakati di tingkat fakultas akan ada program studi ini, kita akan kawal bersama di Direktorat Kelembagaan di lantai 6 ya. Dan kan butuh waktu yang cukup panjang Pak Dekan. Usulan program studi ini tidak serta-merta begitu kita usulkan begitu dia turun karena tentu melalui penelaahan. Nah itu tadi salah satu yang dilihat oleh tim di pusat adalah bagaimana pasar sehingga keberlanjutan dari program studi ini bisa terus berjalan gitu, jangan sampai baru beberapa tahun gitu akhirnya ditutup dan sebagainya. Ini yang perlu kita persiapkan betul sehingga silakan nanti teman-teman Fakultas Hukum menindaklanjuti, mungkin perlu di tingkat fakultas nanti mengundang lagi karena ini kan yang akan kayaknya cukup banyak juga ya anggota profesi ya, itu mungkin perlu kita duduk bersama antara Pradin, lalu ada Padi, KAI, lalu ada PKPA kalau tidak salah tadi itu semakin banyak kita teman berpikir kan akan semakin bagus sebuah konsep itu sehingga nanti antara Pradin dan KAI, Padi dan semuanya ini akan menjadi satu kesatuan karena sebetulnya goal kita bagaimana kita menghantarkan alumni kita seorang advokat itu dimanapun bajunya mau baju Pradin, mau baju KAI, mau baju Padi dan semuanya. Goal kita adalah bagaimana pendampingan kepada teman-teman yang tadinya dianggap masih lemah secara konsep dan semuanya itu bisa kita atasi seperti itu, ya? Nah, seperti itu. Mungkin kalau misalnya Pradin tidak berkeberatan, misalnya kita lakukan istilahnya kita lebih kuatkan jejaring ke semua organisasi ini, baru kita buat rumusan bersama, baru kita usulkan melalui Universitas Mataram karena kebetulan teman-teman sudah membangun komunikasi dengan profesi anggota profesi yang lain gitu. Saya yakin spiritnya akan sama antara Padi, Pradin, lalu ada KAI dan PKPA ini memiliki spirit yang sama bagaimana menghantarkan SDM kita itu untuk bisa menguasai artinya prinsip-prinsip hukum secara baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dan kita akan menyampaikan kepada Pak, tapi prinsipnya untuk apalagi tadi dengan tidak adanya proses secara formal ini kan akan tadi kita khawatir nanti pendampingan hukum ini akan berjalan tidak sesuai dengan hal yang seharusnya gitu ya. Jadi insya Allah Universitas Mataram sangat siap bekerjasama ya, dengan Pradin dan juga dengan organisasi-organisasi lain. Silakan Pak Dekan mengundang semua mitra-mitra untuk merumuskan ini dan nanti karena tugas kami di lantai 2 itu untuk mengawal proses yang ada di pusat seperti itu, nanti tentu bersama Pradin yang sudah lebih awal juga mengawal sehingga alhamdulillah perguruan tinggi sangat terbantu oleh teman-teman Pradin sehingga
yang sudah menginisiasi lebih awal sehingga adanya Permendikbudristek dulu yang namanya nomor 5 tahun 2019. Ya, mungkin itu yang mungkin ada dari Pak Biro, silakan. Mohon izin untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan rencana atau pendirian program studi, mungkin perlu kami sampaikan beberapa program studi profesi yang memang sudah ada di Universitas Mataram, di mana berkaitan dengan hal-hal teknis di tingkat operasional di dalam proses pendiriannya. Program studi yang ada di Universitas Mataram ini yaitu terutama yang ada di program studi ilmu kesehatan, yaitu yang apoteker, terus ada yang di pendidikan dokter, bersama yang PPDS spesialis. Nah, tentunya juga program studi yang lain ada yang PPD, program studi produksi dokter. Ada dua proses di internal kami dan di eksternal. Untuk yang di internal biasanya dilakukan pertama yaitu penyusunan borang, kemudian di situ dilakukan penelaahan oleh senat fakultas, terus termasuk juga survei sejauh mana tingkat peminatan di wilayah IPB ini terhadap respon program studi ketika nantinya itu didirikan. Nah, tentunya survei ini dilakukan dalam rangka untuk berkaitan dengan keberlanjutan di masa akan datang ketika program studi ini berjalan. Setelah disetujui, di sini ada satu proses yaitu proses pengajuan ke asosiasi, di mana nanti asosiasi ini akan menerbitkan surat rekomendasi bahwa Universitas Mataram diperkenankan di dalam mendirikan program studi sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian di tingkat internal kami setelah borangnya jadi, terus surat rekomendasi dari fakultas dari senat sudah jadi, maka kami akan mengajukan ke senat di tingkat universitas, di mana nanti ketika surat rekomendasi dari senat universitas itu disetujui, maka kemudian kami harus menyurati LLDT, di mana setiap program studi universitas kemudian ada surat yang dari asosiasi. Nah, ketika proses ini disetujui oleh LLDT, maka baru proses ini pindah ke kelembagaan. Nah, kelembagaan inilah yang tempat produk akhir dari SK izin pendirian program studi tertentu sesuai dengan apa isi dari borangnya. Nah, di sini sebelum SK itu terbit, dari kelembagaan akan mengutus untuk asesmen lapangan. Dalam artian di sini dia datang ke Universitas Mataram, di mana unsurnya itu dari kementerian dan dari LLT wilayah 8. Dan kemudian mereka memeriksa dalam artian asesmen itu dari bagaimana dosennya, terus hasil dosen yang berhome base biasa kan minimal 5 kalau untuk awal-awal 5 minimal, terus ke rumpun ilmu dari dosen yang berhome base di situ, terus apakah ada dosen tidak tetapnya, terus kemudian dari salpasnya juga. Nah, ketika semua sudah disetujui dari tim asesmennya juga dari kementerian sudah menyetujui, maka proses akhirnya adalah tinggal nunggu hanya beberapa, mungkin sekitar 1 bulan atau kurang baru SK-nya itu bisa terbit. Nah, tentunya mungkin ini kalau pemahaman kami di sini kan yang biasa kami urus ini adalah yang program studi dan ilmu kesehatan, termasuk yang satunya lagi yang PPD. Nah, proses itu tidak jauh beda. Tentunya mungkin dari yang proses pendidikan profesi kurs advokat ini bisa saja mungkin tidak jauh beda, tapi dalam proses-proses sampai dengan terbitnya yaitu surat keputusan dari kementerian yaitu tentang izin operasional. Seperti itu mekanisme yang sudah berjalan. Kemudian terima kasih. Terima kasih Pak Biro. Jadi mungkin sudah disampaikan secara detail tadi, tapi rata-rata ya untuk kemarin magister ilmu kesehatan yang agak panjang proses karena ada beberapa terutama untuk bidang kesehatan memang membutuhkan asesmen yang cukup detail gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ini ketika kita sudah sepakati di tingkat fakultas bersama senat, tentunya akan dibawa ke senat. Niat baik ini nanti tolong
mungkin sebelum akhir tahun kalau misalnya Pak Dekan mengagendakan, masih ada waktu untuk mengagendakan rapat di Senat Fakultas membawa satu PR ini untuk kita tindak lanjuti di awal tahun 2025 kalau misalnya Senat sudah sepakat di situ ya. Tentu kehadiran Pradi menjadi bagian penting, kehadiran Padi tadi menjadi bagian penting, kehadiran KAI dan semuanya, PKPA juga menjadi bagian penting karena kita akan tadi mendapatkan rekomendasi ya, maksudnya untuk menjadi lampiran dari bahan kita yang masuk nanti di Senat Universitas. Kalau misalnya tingkat fakultas sudah setuju ini Pak Dekan, insya Allah kita akan bisa percepat dalam proses di tingkat universitas. Kami mencoba mengagendakan mengingat pentingnya tadi yang sampai teman-teman yang baru kita luluskan dari S1 hukum tiba-tiba sudah menjadi advokat seperti itu ya. Jadi ini yang kita harus sambut baik dari usulan teman-teman Pradin. Sekali lagi kami sangat berterima kasih dengan ide-ide cemerlang Pradin yang lebih mengawal dari proses usulan program studi. Tinggal kita menunggu kesepakatan dari teman-teman di fakultas. Bila perlu mungkin pada saat nanti ada ruang khusus setelah selesai pembicaraan di Senat bisa berdiskusi dengan teman-teman di sana. Kami sih tinggal menunggu kesepakatan dari Fakultas Hukum untuk kita bisa kawal dalam proses nanti siapa kira-kira dosen hobi, siapa yang akan malah bisa jadikan teman-teman Pradin juga akan menjadi dosen di situ gitu ya, misalnya praktisi mengajarnya gitu. Jadi ini akan sangat bagus sekali untuk kita lakukan kolaborasi, termasuk tadi dari organisasi proses karena semakin banyak kita bergandengan tangan akan semakin bagus hasil dari sebuah pengelolaan dari SDM kita seperti itu. Nanti kita siap mengawal untuk LLDT, nanti persiapan untuk upload borang dan semuanya ketika itu sudah siap jadi, dan kami siap mengawal bersama Pradin, apalagi ketua Pradin kan punya ini yang bagus di kementerian. Mudah-mudahan ini tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Mungkin itu Pak Ketua, Pak Sekretaris mungkin ada terima respon kasih dari WR. Nanti mungkin akan ditambahkan sama Pak Pak Ketum kita. Perlu kami sampaikan kalau kesepakatan ini terwujud, Ibu WR, yang jelas proses ke dalamnya kami tidak ikut campur, tetapi proses keluarnya untuk izin kami akan membantu untuk keluar izinnya. Ya, kami akan membantu. Terus yang kedua, Bu R dan Pak Dekan dan Wakil Dekan tadi mengatakan bahwa mengenai PKPA yang telah dilakukan oleh organisasi lain. Kedepannya nanti Pak Dekan, Pak WR ya, Pak Wakil Dekan ya, kedepannya tidak ada lagi tentang PKPA ini. Nanti kami yang akan mengurus semua ini akan keluar SEMA Mahkamah Agung nanti. Kalau mau menjadi pengacara harus melalui prodi advokat ini. Tidak ada lagi penerimaan advokat, dilakukan organisasi. Tidak ada lagi pendidikan PKPA yang dilakukan organisasi-organisasi. Kedepannya, ya, yang berhak melakukan program studi profesi itu hanya Pradin. Karena Pradinlah yang mempunyai hak merek, hak paten semuanya. Jadi, kalaupun kita lakukan kerjasama ini, ya, tidak ada kaitan dengan organisasi yang lain. Karena organisasi lain itu hanya MOU-nya mengenai PKPA, pendidikan profesi, pendidikan kemahiran, pendidikan khusus kemahiran advokat. Tidak ada kaitan dengan pendidikan profesi. Jadi beda alamnya. Jadi gitu. Jadi jangan disamakan. Ya.
Jadi begitu Bapak ya. Mungkin juga nanti yang apa yang dikatakan oleh Pak Biro, diktinya juga izin operasional, kami akan membantu untuk keluar secepatnya izin itu. Ya, karena bagaimana kedekatan Pak Ketumnya terhadap diktinya sendiri. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketumnya, silakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Saya memulai dari Pak Rekan tadi, sangat tertarik. Tapi mungkin kita dulu yang menguji kode etiknya itu saya kan. Tahun 90 awal ya Pak, waktu zaman Sogyowelo. Nah, tadi Sekjen saya sudah menjelaskan bahwa PKPI inilah yang membawa kita bumerang. Standarisasi pendidikan advokat itu tidak ada. Makanya para rektor, organisasi rektor itu sepakat pada waktu 2016 itu kita mengajukan judicial review ataupun ke Mahkamah Konstitusi. Jadi landasan dasar daripada Permendikbud ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi supaya pendidikan advokat itu dilaksanakan di perguruan tinggi yang terakreditasi B. Tidak seperti sekarang, abal-abal advokat, abal-abal, aduh sangat sedih Pak. Mungkin Bapak kalau lihat di lapangan praktek, nangis hati memegangnya. Bikin surat kuasa nggak bisa. Dulu Bapak ini dulu kita tender habis-habisan ini. Iya Pak Ayah? Waktu yang mana? Iya. Tender habis-habisan. Tidak semudah seperti sekarang membalik tangan jadi advokat. Dapat ijazah langsung advokat. Kan kasihan pencari keadilan. Itu pada prinsipnya. Jadi landasan hukumnya Undang-Undang Advokat dan putusan MK. Ada semua di bukunya ada. Kemudian tadi Sekjen sudah menerangkan tadi memang tidak sampai sedetail bisa jelaskan secara gamblang, tapi secara lebih mendalam bahwa Prodipa ini adalah ditentang oleh organisasi advokat yang lain. Dan ini sudah di-JR ke Mahkamah Agung. Akhirnya kita tracing, dicabut permohonannya. Karena tidak semua idealisme seperti kita ini sama-sama rambut, ada rambut hitam, rambut putih, bahkan sekarang sudah ada lagi rambut coklat segala macam. Jadi model cara berpikirnya, tapi kita tidak pernah lepas daripada idealisme bagaimana membangun profesi advokat ini official dulu. Seperti bapak kita dulu praktek dulu. Saya yakin dia praktek 15 tahun katanya. Betapa hebatnya memperjuangkan keadilan bagi seorang pencari keadilan. Mungkin beliau bisa jadi dosen terpaku, tertanam akibat idealismenya terlalu tinggi. Udahlah kembali ke dunia akademik. Mungkin begitu ya Pak. Mudah-mudahan tidak lain dari apa yang saya ucapkan. Itu tujuannya sebenarnya di sini tentang pendidikan ini. Ini yang menjadi bisnis tanpa risiko saya katakan. Jadi berebut ingin mengakui single bar, multi bar dan sebagainya, adalah terserah mereka. Tapi yang jelas bagaimana ingin membangun profesi advokat ini official negeri yang katakan ada standar nasional. Dia bukan di warung kopi ngobrol-ngobrol keluar sertifikat lantik pengadilan tinggi jadi praktek advokat. Itu satu hal. Hal yang paling menyakitkan lagi, teknologi kita sekarang sangat tinggi sekali. Ijazah Pak Hanan ini saya ganti nama saya, daftar jadi advokat, jadilah saya advokat, padahal saya sekolah cuma SD. Ini kenapa? Saya selaku ketum peradilan nggak punya hak mengatakan apakah ini asli atau tidak. Itu kan sudah mengandung kebenaran materi. Kita kan hanya melihat dari sisi formil, sudah terpenuhi, sudah syarat, kita angkat. Itu laporan polisi bukan main banyaknya advokat yang memasukkan ijazah. Nah, dengan adanya nanti ini standar pendidikan advokat ini, insya Allah koordinasi kita beliau pun kebenaran ikut saya bawa ke Mahkamah Agung. Kalau ini sudah jalan, nanti akan koordinasi antara Kemendikti sekarang dengan Mahkamah Agung agar di stop pengambilan sumpah advokat bila mana belum memiliki ijazah advokat. Nah, kan situ politik hukumnya di situ. Dan itu sudah oke, sudah running. Ini running di menerap, mungkin itu akan saya terbitkan segera. Jadi Mahkamah Agung nanti menyuratin
KPT-nya bahwa yang dapat diambil sumpah bagi seorang advokat yang telah memiliki ijazah ataupun sertifikat advokat yang dikeluarkan oleh kampus. Bukan lagi organisasi sekarang ini hampir 150. Udah nggak karu-karuan Pak. Sedih melihat profesi. Mungkin nggak tahu, mudah-mudahan ini bisa terjadi, kita tercapai sehingga nanti mutu kemampuan advokat itu dapat diandalkan, dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan khususnya. Jadi oleh karenanya dengan rekan-rekan saya organisasi advokat itu buat kita nggak ada masalah. Dan memang seperti saya katakan tadi, pada waktu kita menggodok Permendikbud ini kita undang semua organisasi datang. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, macam-macam. Ada sampai mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, tapi kita jelaskan sedemikian rupa dan bertepatan saya mengikuti Mahkamah Agung, saya jelaskan seluruhnya, akhirnya dicabut itu permohonan. Makanya Permendikbud ini utuh dan sudah inkrah dalam bahasa hukumnya itu. Nah itu mengenai status Permendikbud karena didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Mengenai perizinan Bapak Biro, terakhir kami rapat di Direktorat Kelembagaan, mungkin ini pertama nanti mandat dulu keluar. Jadi kita ajukan dalam bentuk proposal ataupun borang apa bagaimana saya juga belum paham, tapi pengertian namun akan saya perintah penjelasan ke Direktorat Kelembagaan yang dimasukkan dengan mandat itu apa, karena waktu itu terputus gara-gara launching tidak jadi. Mungkin nanti akan diberikan pertama kali dalam bentuk mandat kepada Universitas Mataram untuk penyelenggaranya. Tentu nanti perbaikan, penyesuaian dan sebagainya. Kira-kira begitu Bapak Kepala Biro untuk melakukan pendalaman. Kalau langsung SK nggak mungkin. Tidak mendahului yang Maha Kuasa. Tadi mungkin nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun ini perut ini tenggelam gitu. Insya Allah nggak tenggelam karena advokat sepanjang advokat dibutuhkan masyarakat, profesor advokat ini tidak pernah dianulir dari negara ini, pastilah berjalan. Bahkan seperti awal tadi saya katakan, mungkin nanti ini Prodipa ini lebih cenderung banyak masuk ke sini dulu baru masuk ke magister, karena kan tadi saya katakan bisa dibanding. Kenapa harus saya langsung beli 1 dapat 1? Saya kuliah S2 dan langsung hanya MH. Mau jadi advokat kembali kuliah lagi? Kan nggak mungkin. Saya kira kalau sehat pikiran yang tenang pasti akan saya itu perlu dibaca lah. Nanti lanjut ke magister gitu. Itu yang kita rancang pada waktu Permendikbud ini. Insya Allah saya kira peminatnya pasti banyak tentunya. Kenapa demikian? Karena seperti saya katakan tadi, dari segi politik hukumnya kita sudah ada koordinasi Kemenkumham sama Mahkamah Agung dan Permendikbud dulu. Itu sudah ada koordinasi. Itu 2018 kami dulu sebelum diterbitkan Permendikbud sudah oke mereka semua. Mereka hanya membuat surat edaran, selesai itu barang. Kemudian nggak bisa lagi pakai sertifikat yang ada sekarang. Entah siapa mengeluarkan sertifikatnya, tiba-tiba sumpah. Nanti kalau sudah ada standarisasi pendidikan profesor advokat ini yang gonjang ganjing sekarang di medsos, yang ribut sekarang ini Menko dan Wamenko itu mengenai single bar, multi bar, yang diperlukan hanya cuma yang satu ini karena bisnis tanpa risiko. MOU dengan Universitas Undram udah selesai, apapun terserah soal manajemennya itu, tapi yang jelas di situ. Makanya pada waktu itu kita sepakat menjadikan pendidikan formal, tidak hanya sekedar pendidikan pelatihan, pendidikan formal. Jadi PKPI itu kita rubah menjadi pendidikan formal, bukan lagi informal seperti yang berjalan sekarang. Nah, pada waktu itu mungkin internal kalian, tapi dimintain pendapat kepada saya. Bagaimana tentang pengajarnya ini? Prodi PAI. Sedangkan dosen di Universitas Negeri itu adalah pegawai negeri. Bagaimana tentang honorariumnya nanti? Apakah ini tidak temuan dan segala macam? Kita jawab, kita adalah organisasi profesi. Siapapun itu pengelolaan manajemen tentang pelaksanaan, baik itu administrasi organisasi tentu tertata sedemikian rupa.
itu tidak melanggar undang-undang perbendaharaan negara. Itu jawaban saya terakhir di Direktorat Kelembagaan. Sempat juga jadi polemik waktu itu, kami diskusi sampai 2 hari. Bagaimana memecahkannya nih tentang dosen. Dosen tentu dapat honor. Dari mana? Sedangkan ini adalah dari masyarakat. Ayo, ataupun gaji apapun sebutannya, penerimaan apapun, karena mereka terikat pegawai negeri. Tapi setelah saya pelajarin, saya ungkap, saya jelaskan semuanya, alhamdulillah sudah selesaikan. Nanti lebih dalam akan saya jelaskan di Bapak Kepala Biro. Itulah kira-kira yang dapat saya jelaskan, Pak. Saya tekankan sekali lagi bahwa Prodipa ini adalah memformalkan pendidikan formal, sehingga nanti Mendikti mengeluarkan pendidikan profesi pokok adalah pendidikan segala macam itu lah. Ada bahasa politik hukumnya tentunya. Tidak lagi sekarang ini pendidikan PKPI ini seperti saya katakan tadi di warung kopi, entah di mana-mana. Jadi sehingga standarnya itu terjaga. Demikian juga koordinasi dengan Mahkamah Agung tentang pengambilan sumpah advokatnya supaya nanti dapat ditekankan syarat mutlak untuk pendidikan Prodipa ini. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan juga mengenai penyusunan borang itu sudah ada, Pak. Maka saya katakan sama kementerian, apakah borang ini masukkan? Orang itu bilang nggak usah dulu, ajukan aja dulu proposal aja. Nanti kita berikan bentuk mandat. Dari mandat itu nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Itu tetap dalam bentuk lisan, Ibu WR. Jadi sehingga mungkin akan saya pertegas minggu depan saya ke sana bersenda audiensi mempertegas tentang mandat dimaksud apa pengertiannya. Ya kalau yang sudah lazim biasa SK namanya prodi SK tentunya. Nah, itu kira-kira. Jadi sehingga karena saya desak pada waktu itu ini sangat dibutuhkan sekali. Lebih parah lagi, Pak. Ibu WR. Profesi kami ini. Ya, kami ini boleh saya jelaskan, mohon maaf, kami di pengadilan ada. Pengabdian kami kepada masyarakat cukup. Dapat melakukan mandatori undang-undang, bankum dan sebagainya. Kami layani. Tapi yang lain-lainnya ini mencari segenggam berlian buat mereka, menyampaikan pencari keadilan. Jadi tidak ada namanya rasa pemerataan akses to justice itu sangat rendah sekali. Itu melalui pendidikan ini bisa kita tanamkan pada mereka. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Kembali saya ulang sekali lagi, kalau mengenai orang nanti apapun yang dibutuhkan kita udah siap, nggak ada masalah, nggak ada kepala berusuk karena kita sudah buat dan bukan kami ajukan, Ibu. Yang mengajukan itu Unitomo dan sudah dibuka apa sih namanya, Pak? Dulu Sabto ya. apa? Pengajuan program studi baru. Iya. Oh, dulu namanya apa? Dulu Silin Karma. Silin Karma. Nah, waktu zaman Silin Karma itu udah dibuka itu prodi ini, tapi belum sudah, maksud saya sudah diupload, tapi kuncinya belum dibuka gitu. Keburu COVID datang. Jadi sampai sekarang sudah online itu. Makanya nanti ada surat dari Mataram kita bawa, tolong buka. Nah, membuka itu tentu dengan mandat dari menteri. Saya kira gitu mekanismenya yang saya rekam, yang saya dapat ketahui seperti itu. Karena membuka Silin Karma itu tidak mudah, harus nomor 1 di Senayan itu. Kalau sudah Senayan bilang buka, ya udah. Tadi dalam bentuk mandat, diberikan mandat kepada universitas untuk menyelenggarakan. Kira-kira begitu yang dapat. Mungkin ada lagi yang lain dapat kita diskusikan. Ya, saya tambahkan lagi Bu WR. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa beli 1 dapat 2. Saya bisa informasikan mengenai peminat ini sangat besar, Bu WR ya. Jadi kalau misalnya saja sekarang kalau mahasiswa mau mengikuti magister hukum, tidak lagi dia dapat 1 MH, tetapi dia dapat advokat, ijazah advokat, gitu. Dia dapat ijazah advokat. Kalau di mereka tidak mau melanjutkan, misalnya saja tidak mau melanjutkan
MH-nya ya dapat advokat, mereka bisa berpraktek. Setelah dari organisasi nanti mengeluarkan sertifikat, kalau misalnya mereka mau melanjut ke MH, ya mereka dapat 2 ijazah advokatnya, ijazah magister hukum. Jadi beli 1 dapat 2. Jadi mungkin begitu Bu WR1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Sekjen, tadi sudah kita dengar bersama. Ada yang perlu direspon? Cukup ya, nanti karena tadi sudah banyak yang disampaikan dan ada payung hukumnya, dan juga mungkin kepada Pak Biro mohon dicek terkait dengan nomenklatur yang sudah ada di Hekto, karena kita bisa mengusulkan itu memang ketika sudah ada pintu masuk kita di sana gitu. Secara legal formal memang perguruan tinggi itu harus melalui proses yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Tadi misalnya melalui berbagai jenjang, persetujuan senat fakultas, lalu universitas akan berani menindaklanjuti apabila sudah disetujui oleh senat fakultas. Lalu LLDP juga berani menindaklanjuti apalagi sudah dilakukan oleh proses di senat universitas. Kementerian juga akan berani menindaklanjuti apabila sudah ada jenjang-jenjang tadi sampai LLDP dan semuanya. Jadi ini akan kita lakukan secara bersama-sama Pak Ketua. Mudah-mudahan dengan bantuan Pak Ketua, Pak Sekjen dan teman-teman lainnya juga untuk mempercepat proses itu menjadi bagian yang sangat bagus untuk kita menyegerakan. Sekali lagi tolong di Sabtu masih ini dicek pintunya, payung yang ada di dalam Sedikit situ. Bu, dalam proses ini yang akan dilakukan oleh universitas, apakah sebelumnya kita melakukan MOU dulu atau bagaimana? MOU silahkan bisa di draft MOU nanti Sudah kami ada akan kami melaporkan, draftkan. tapi kami harus melaporkan dulu kepada Oke. Pak Rektor ya. Siap. Tolong draft MOU-nya itu bisa dipelajari oleh bidang 4. Nanti bidang 4 akan mempelajari, nanti akan Kami kita sudah share. universitas sangat terbuka untuk membuka kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu praktisi, baik NGO, kementerian, berbagai level dan semuanya. Jadi sangat kita buka kesempatan, apalagi nanti di Pradin mungkin adik-adik mahasiswa bisa magang, bisa PKL dan semuanya ya. Dan semua itu Pak Ketua. Dan yang jelas kita sudah ada payung hukumnya, yaitu Permendik Putristek nomor 5 tahun 2019. Artinya ini secara legal formal kita sudah punya dasar untuk ikut mengusulkan. Nah, tinggal itu tadi gembok, apakah digembok atau tidak nanti kita cek lewat Sabto sambil kita mempersiapkan di tingkat fakultas. Nanti tolong teman-teman dekanat beserta jajaran mengagendakan pembahasan ini di tingkat fakultas. Nah, mengenai tadi memang banyak yang akan masuk itu, tetapi secara saintifik kita harus menunjukkan angka. Selalu ditanya kita oleh kementerian, banyaknya itu berapa? Ada angka yang menunjukkan itu gitu. Misalnya dari survei yang kita lakukan, misalnya kalau dari sekian banyak yang kita survei sampai lebih dari 70%, berarti ini memang sangat prospektif untuk dibuka dan semuanya. Dan kita memang perlu berpikir rasio untuk yang persoalan-persoalan hukum yang perlu didamping oleh advokat, ini menjadi bagian perhitungan yang nanti kita usulkan di dalam lampiran. Itu mungkin kepentingannya, karena selalu acuannya mana hasil surveinya gitu, kenapa ini penting untuk dibuka, dan ini selalu menjadi pertanyaan. Dengan adanya Pradin, Ketua Sekjen dan jajarannya ikut membantu proses, kan akan memudahkan jalannya nanti perizinan itu. Namun sebelum itu sekali lagi mohon dibahas di tingkat fakultas, di tingkat senat terutama bersama pada dekanat, karena dekan juga menjadi senat, tapi karena akan banyak yang bisa membahas persoalan ini sekaligus. Mungkin nanti MOU-nya akan dipelajari. Oh ya, kami memiliki format kerjasama. Jadi
Mbak Yanti mungkin perlu diberikan format kerjasama nanti Pradin, karena kami satu format sehingga kita bisa masukkan dalam IKU. Jadi semua format kerjasama itu dari seluruh elemen itu sama formatnya. Jadi nanti Bapak bisa meminta format itu disesuaikan dengan substansi yang diatur di dalam sini. Nah itu nanti itu sudah sepakati, baru bisa ada tanda tangan antara ketua Pradin dan misalnya Pak Rektor dan seperti itu, tapi harus sama formatnya. Oke, seperti itu. Oke, silakan nanti di sana nanti dipelajari oleh Pak WR4 yang berkaitan dengan tupoksinya ada di bidang kerjasama. Itu mungkin kalau sudah tidak ada nih, sekali lagi mohon kesempatan teman-teman senat fakultas untuk membahas kemungkinan atas dukungan Pak Dekan, dan bahan-bahan ini mungkin bisa dibawa ke senat sebagai dasar bahwa ada Permendikbud yang memberikan bahwa perguruan tinggi sudah saatnya mulai berpikir ke sini, kan ini dasar kita untuk nanti pada saat rapat senat. Nah ini nanti dibawa aja untuk teman-teman senat. Itu mungkin Pak Ketua yang ada lagi Pak Ketua. Izin Bu, 3-4 menit lagi barangkali untuk Bapak Dekan. Tadi mengenai awal sudah terjelaskan di Pradin itu ada 3 level pendidikan. Di Kumpar, pendidikan hukum paralel, Prodipa dan Prodemade. Mengenai Bapak Dekan yang sudah kami lakukan di Warmadewa University itu tentang MBKM. Pertama kali dari akreditasi mereka B, dengan adanya kita kerjasama dulu dengan Warmadewa, kita gelar, dan pendidikan paralel itu kita lakukan di sana yang untuk pelaksanaan MBKM. Dan sekarang ini perlu saya informasikan, sertifikat sudah pakai emblem dengan gelar CPLA. Kalau juga berkenan di Bapak Dekan, di sini kita gelar pendidikan paralel itu, dan nanti sertifikatnya itu disahkan oleh Kemenkumham dengan gelarnya CPLA, Certified Paralegal of Legal Age. Itu sah. Jadi untuk memenuhi MBKM dimaksud. Dan kami Pradin ini mempunyai lembaga konsentrasi namanya Posbakum Adin dan Bankum Radin. Itu terakreditasi Kemenkumham, dan kita diberikan fasilitas ruangan baik di Pemda maupun di pengadilan. Jadi praktek mahasiswa kita ini seperti Warmadewa sebelum COVID, di masa COVID itu pun masih kita gelar. Itu Bapak Dekan, kalau memang mereka mahasiswa kita ingin mau menempuh mengambil MBKM dimaksud. Karena percepatan MBKM itu pun ikut saya merancangnya dulu waktu Pak Menteri kita yang baru yang tidak terpakai lagi itu. Saya ikut membidaninya. Memang sangat bagus sekali MBKM ini karena mereka langsung kita ajarin. Jadi 5 mahasiswa 1 mentor kita siapkan yang dimasukkan dengan mentor advokat senior, bimbing mereka selama 3 bulan. Praktek dapat uang. Praktek dapat duit. Bukan praktek mahasiswa itu datang ke sana ongkos sendiri, enggak. Mungkin dapat uang kita kasih makan. Mohon maaf agak kasar sedikit bahasa saya makan. ada bukan uang makan tapi diberi makan. Jadi mereka selama praktek kita berikan kebutuhan yang tertanggung. Itu bukan uangnya Pak Hanan Sekjen ataupun saya, bukan, dari negara. Karena yang disebutkan dengan dana APBN yang dibebankan kepada OBH dalam rangka MBKM termasuk kesuksesannya. Jadi sertifikat itu dikeluarkan oleh OBH kami, dan sebelah kirinya itu disahkan oleh Kemenkumham, dan di situ disebutkan gelar CPLA. Ya itu. Kalau ada kesempatan mungkin berkenan itu pun bisa kita lakukan, kita lanjutkan. Demikian Ibu. Baik Pak Ketua, terima kasih sudah menjelaskan dengan detail nanti peluang-peluang kerjasama ya. Tolong sekali lagi Mbak Yan, format kita nanti pelajari bersama. Oh iya, monggo. Nanti kita pelajari bersama, terutama di bidang pajak, mempelajari mana yang bisa masuk. Tadi saya
magang dan semuanya bisa menjadi bagian yang perlu kita kerjasamakan. MBKM. MBKM, salah satunya magang. Iya. Ya. Oke. Baik, atas nama Universitas Mataram kami ingin mengaturkan terima kasih atas kesempatan kita silaturahim bersama Pradin di tahap awal. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa melakukan kerjasama lebih baik, terencana, dan tentu kita akan merancangnya dalam satu struktur kerjasama yang ideal seperti itu. Dan sekali lagi Pak Dekan mohon dipelajari bersama teman-teman senat ya kemungkinan untuk tindak lanjut dari usulan ini. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada dalam proses diskusi ada yang hal-hal yang kurang berkenan. Kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.